Sahabat Salam Khaverim, Brukim Habaim, selamat datang di dalam Parashot Vayachel Pekudei. Bersama saya, Talmid Andre Widodo dari Yeshivat Sufu, yang berada di bawah supervisi Rabi Mesianik Yahudi, yaitu Rabi Itzhak Sapira, dan juga Rabi Stephen Bernstein, ya, dari Kehilat Aidat Haderek di Florida dan Avat Ami. Saya sendiri sudah belajar di Yeshiva hampir 5 tahun, dan banyak hal yang bisa saya pelajari bermanfaat untuk pertumbuhan spiritual kita, ya, dalam mencangkokkan diri kita ke dalam komunitas bangsa Yahudi. Sebelum kita memulai diskusi Parashot Vayachel Pekudei, kita ucapkan dulu berkat sebelum belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitsanu bemitzvotav vetzipanu la'asok bedivrei Torah, yang artinya diberkatilah engkau, Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu, dan yang telah memerintahkan kami untuk memfokuskan diri kami di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Di dalam nama Mashiach Yeshua, kita sama-sama katakan amin. Sebentar saya ingin menjelaskan sedikit mengapa kita mengucapkan berkat memfokuskan diri kami di dalam perkataan di dalam Torah. Kenapa nggak kitab para nabi? Kenapa nggak di perjanjian baru? Mungkin ada kafir yang bertanya seperti itu. Jawabannya begini. Torah itu, 5 kitab Musa itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, itu adalah fondasi pengajaran. Ya. Fondasinya itu ada di Torah. Artinya, kalau ada pengajaran, kalau ada doktrin, kalau ada teologia, baik itu di kitab para nabi atau di perjanjian baru, itu harus didasari oleh pengajaran di dalam Torah. Kalau ada doktrin, teologia di kitab para nabi, di perjanjian baru, bertentangan dengan pengajaran di dalam Torah, maka doktrin atau teologia itu gugur, tidak bisa diterima, karena tidak ditemukan pengajarannya di dalam Torah. Itu sebabnya, ya, Torah itu adalah fondasi dari semua doktrin pengajaran teologia yang ada di kitab para nabi dan perjanjian baru. Misalnya ada seseorang yang mengaku nabi di Israel, sekarang misalnya mengaku nabi, tiba-tiba mengajarkan pengajaran yang bertentangan dengan Torah, maka itu dapat dikategorikan sebagai nabi palsu. Karena fondasi atau barometer atau alat pengukurnya adalah Torah. Itu sebabnya kita mengucapkan berkatnya fokus di dalam setiap pengajaran di dalam Torah. Nah, untuk pekan ini, hari Sabat ini, kita akan membahas 2 parashot, 2 porsi sekaligus. Biasanya setiap Sabat itu identik dengan 1 parasha atau 1 porsi. Tapi karena ini adalah bukan tahun Kabisat, ya, maka bukan tahun Kabisat dalam kalender Yahudi, maka yang dibahas pada hari Sabat ini adalah 2 parashot plural, artinya 2 porsi sekaligus, yaitu porsi Vayachel dan porsi Pekudei, atau parasat Vayachel dan parasat Pekudei. Itu sebabnya memakai bentuk plural parashot Vayachel Pekudei. Nah, untuk pembahasan kita hari Sabat ini, saya berikan judul
tuan atas hari Syabat, atau dalam bahasa Ibrani-nya adalah Adon HaSyabat. Latar belakangnya adalah ini adalah ladang gandum, dan ini ada bulir-bulir gandum yang dipetik. Untuk parasot Vayachel Pekudei, materinya diambil dari Sefer Shemot, Torah, pasal 35 ayat 1 sampai 40 ayat 38. Haftaranya untuk yang memiliki minhag atau custom Askenazi, pembacaan diambil dari Melachim Aleph, 1 Raja-Raja 7 ayat 51 sampai 8 ayat 21. Sedangkan yang memiliki minhag atau custom Sephardic, pembacaannya diambil dari Melachim Aleph 1 Raja-Raja 7 ayat 40 sampai 50. Brit Hadasanya, perjanjian barunya diambil dari Korintim Bet atau 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 15, dan Kitgalut atau Wahyu Revelation Wahyu 15 ayat 5 sampai 8. Pekan ini, hari Syabat ini, kita membahas 2 parashot, double porsi. Ya. Mengapa? Nah, kita perlu mengerti tentang tahun Kabisat di dalam kalender Yahudi atau Jewish Leap Year. Di dalam kalender Yahudi, ya, tahun Kabisat itu, di dalam Jewish kalender, ya, tahun Kabisat itu biasanya terdiri atas 13 bulan. Dalam 1 tahun itu ada 13 bulan, dan itu terjadi, tahun Kabisat itu terjadi 7 kali di dalam periode, di dalam siklus 19 tahun. Jadi, saya ambil contoh, tahun ini, tahun 5780, itu bukan tahun Kabisat, sehingga jumlah bulannya itu ada 12. Tetapi misalnya tahun 5779, tahun lalu, itu adalah tahun Kabisat. Sehingga dalam 1 tahun ada 13 bulan. Adar 1 dan Adar 2. Ya. Siklus ini terjadi 7 kali dalam kurun waktu 19 tahun. Ya. Dalam bahasa Ibrani, ya, tahun Kabisat itu disebut sebagai Shana Meuberet, atau pregnant year, atau tahunnya itu hamil, atau bertambah jadi 13 bulan, yang normalnya adalah 12 bulan dalam 1 tahun, tetapi menjadi 13 bulan. According to the Maksor Katan, sesuai Maksor Katan, tahun yang ke-19, siklus 19 tahun ini dipakai untuk membuat sejajar kalender Yahudi dengan kalender matahari, dengan solar year. Karena 1 tahun kalender Yahudi itu 360 hari. Sedangkan 1 tahun solar year atau tahun kalender matahari, 1 tahun itu 365 hari. Jadi ada selisih 5 hari. Itu sebabnya para rabi membuat aturan supaya Pesach atau Paskah itu jatuhnya tetap pada musim semi, terus Shavuot pada musim panas, terus Sukkot pada musim gugur, ya, itu selalu tepat. Maka dibuat adjustment seperti ini. Kalau kita tidak mengikuti adjustment seperti ini, bisa saja suatu saat nanti Pesach atau Passover itu, atau Paskah itu jatuhnya malah pada musim panas, atau malah pada musim gugur, atau malah pada musim dingin. Jadi, perlu di-adjust bahwa Pesach itu harus selalu jatuh pada musim semi. Kalau pada tahun Kabisat, ya, tahun yang spesial, selalu ada penambahan bulan Adar, Adar 1 dan Adar 2. Ya.
Di dalam siklus 19 tahun, ada 7 tahun kabisat dan 12 tahun non-kabisat. Tahun kabisatnya tahun berapa aja? Tahun ketiga, tahun ke-6, ke-8, 11, 14, 17, dan 19. Dalam siklus 19 tahun. Atau pakai huruf Ibrani, ya, huruf ketiga itu Gimel, huruf ke-6 Vav, huruf ke-8 Chet, 11 adalah Yud Alef, 14 adalah Yud Dalet, ambil yang terakhirnya Dalet, ya. Kemudian 17 Zain dan 19 Tet. Sehingga sering disebut sebagai Guhadazat. Kalau ini dibaca dari kanan ke kiri, Guhadazat, ya. Huruf Gimel, Vav, Chet, Alef, Dalet, Zain, dan Tet untuk melambangkan 3, 6, 8, 11, 14, 17, dan 19. Bagaimana cara menentukan tahun kabisat? To determine whether a Jewish year is a leap year, one must find its position in the 19 Metonic cycle. Untuk bisa menentukan tahun 5780 ini tahun kabisat atau bukan, maka harus ditentukan dulu posisinya di dalam siklus 19 tahun. Ya. Caranya bagi tahun sekarang dengan angka 19. Dividing the Jewish year number by 19. 5780 bagi 19, terus temukan sisanya berapa, reminder-nya berapa. Oke, contoh, 5780 dibagi 19, maka kita akan menemukan sisanya 4. Artinya, ini adalah tahun keempat di dalam siklus 19 tahun. Tahun keempat berarti bukan tahun kabisat. Karena siklusnya ada 3, 6, 8, 11, 14, 17, dan 19. Itu caranya menentukan tahun ini apa tahun kabisat atau bukan. Itu sekilas tentang tahun kabisat. Karena tahun ini bukan tahun kabisat, ada beberapa pembacaan parasa itu double porsi. Seperti yang sekarang kita temuin, ya kita membahas 2 porsi sekaligus, yaitu Vayachel dan Pekudei. Dan kita mulai ya dari Sefer Shemot, Keluaran 35 ayat 1 di situ katakan, Vayachel Moshe et ho adat Bnei Israel. Dan Musa mengumpulkan, mengassembly semua jemaat anak-anak Bnei Israel. Dan berkata kepada mereka, ini adalah firman yang Hasem ucapkan, yang diperintahkan oleh Hasem, yang kamu harus lakukan. Yang menjadi judul parasanya adalah kata pertama di dalam kalimat Vayachel. Akar kata dari kata Vayachel ini adalah kahal atau kehilat yang sering Haverim dengar. Oh, kehilat mana nih? Kahal itu artinya adalah jemaat, kumpulan, atau congregations itu adalah ya jemaat perkumpulan yang berkumpul untuk tujuan religius atau membentuk perkumpulan. Itu disebut sebagai kahal, mempunyai tujuan yang sama. Nah, Rashi mengatakan, ketika Musa mengatakan Keluaran 35 ayat 1, ya, Musa mengumpulkan atau Musa membentuk kehilat jemaat Israel dan mengatakan kepada jemaat ini, inilah yang Hashem perintahkan supaya kamu lakukan. Rashi mengatakan, ini adalah setelah Hari Raya Yom Kippur. Jadi sekarang Haverim mulai men-set atau pola pikir Haverim, oke. Di Parasat Yitro, kita menerima Torah, kemudian 40 hari dari Hari Raya Shavuot atau Hari Raya Pentakosta terjadi insiden dosa patung lembu emas, Egel Zahab, yang kita sudah bahas.
di beberapa parashat sebelumnya. Kemudian 3.000 orang mati, kemudian Musa membuat pendamaian, kemudian Hashem memaafkan dosa bangsa Israel. Waktu Musa membuat pendamaian itu butuh waktu 40 hari. Setelah 40 hari, Musa bilang, oke, Hashem memaafkan. Ya, insiden. Jadi, Torah diberikan pada hari Raya Shavuot, tanggal 6 bulan Sivan, 40 hari, ya, jatuh pada tanggal tanggal Tisha B'Av, tanggal 9 bulan Av. Ya, dua lobati itu hancur karena dosa patung lembu emas. Hashem mau memusnahkan bangsa Israel, tapi Musa berdiri, stand up untuk bangsa Israel, jangan dihancurkan bangsa ini. Kemudian selama 40 hari Musa membuat atonement. Kemudian Hashem memaafkan bangsa Israel, Musa turun lagi ke bangsa Israel, Musa bilang, oke, Hashem memaafkan, sekarang persiapkan diri kamu, ya, saya akan mempersiapkan lagi dua loh batu yang kedua. Musa naik lagi 40 hari. Jadi Musa turun pada tanggal 1 bulan Elul untuk ngasih tahu Hashem memaafkan. Sekarang siapkan diri kalian semua, saya akan naik lagi untuk membuat dua loh batu yang baru. Dari tanggal 1 bulan Elul sampai tanggal 10 bulan Tisri itu 40 hari lagi. Dan pada tanggal 10 bulan Tisri, Musa turun dengan dua loh batu, mukanya bercahaya. Itu hari raya Yom Kippur. Besoknya, Musa bilang ini, di Keluaran 35 ayat 1. Bahwa setelah Musa turun dengan dua loh batu yang baru, dengan muka Musa yang bercahaya, Musa membentuk jemaat Israel, dikumpulkan semua, ini perintah dari Hashem. Apa perintah pertama yang Hashem berikan? Di ayat kedua, di situ dikatakan, Sheshet Yamim Te'asheh Melacha. 6 hari kamu harus bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh, itu adalah hari yang kudus. Sebuah syabat istirahat untuk Hashem. Siapa yang bekerja pada hari Syabat akan dihukum mati. Suara saya mute dulu. Jadi setelah menerima dua loh batu yang baru, perintah yang pertama itu bukan membangun kemah suci, bukan membangun tabernakel. Tapi yang diperintahkan adalah tentang Syabat. Kita sudah bahas di Parashat Kitisa minggu lalu bahwa Torah itu tidak ditulis di dalam urutan kronologis. Di Parashat Kitisa kita membahas tentang Betsalel dan Oholiab yang dipakai oleh Hashem untuk membangun kemah suci. Itu adalah setelah Musa memberikan perintah tentang hari Sabat di Parashat Vayaktel ini. Ada suara lagi, saya lihat dulu. Jadi KBRI mesti tahu bahwa Torah itu tidak ditulis dalam urutan kronologis. Nah, perintah pertama yang diberikan oleh Hashem kepada Musa untuk diteruskan ke bangsa Israel adalah tentang hari Syabat. Keluaran 35 ayat 2, 6 hari lamanya engkau harus bekerja, daripada hari yang kedua harus ada Syabat. Buat Hashem, siapa yang bekerja pada hari Syabat akan dihukum mati. Rashi mengatakan, he intentionally mentioned to them the prohibition in reference to the Shabbat before the command about the building of the tabernacle.
Rashi menjelaskan bahwa perintah untuk menguduskan hari Sabat itu diberikan sebelum perintah untuk membangun kemah suci atau tabernakel. In order to intimate that it does not set aside the Sabbath. Supaya menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa perintah membangun kemah suci itu tidak supersede, tidak meniadakan perintah tentang hari Sabat. Cross reference-nya Mechilta dari Midras, Mechilta Rabbi Ismail pasal 35 ayat 1. Jadi sebelum membangun tabernakel, sebelum membangun kemah suci, bangsa Israel diajar, dididik bagaimana menjaga kekudusan hari Sabat. Ini dia cross reference-nya dari Midras Mechilta Rabbi Ismail pasal 35 ayat 1. Kalimat dan Musa mengumpulkan Vayachel Moshe, Rabbi Ismail mengatakan begini. What is the intent of this section? Apa sih tujuannya mengumpulkan jemaat Israel? Dari Keluaran 25 ayat 8 ya, Pesachanti betocham, mereka harus membuat tabernakel. I might think both on a weekday and on Shabbat. Saya berpikir bahwa boleh bekerja pada hari biasa dan juga hari Syabat. And how would I understand? Bagaimana saya memahami Keluaran 31 ayat 4? Yang berbunyi, those who profane it shall be put to death. Siapa yang menajiskan atau tidak menghormati atau cuek saja terhadap hari Sabat akan dihukum mati, as referring to their labors, merujuk kepada pekerjaan mereka dalam membangun kemah suci. Jadi, perintah membangun kemah suci dilakukan pada hari-hari biasa, tetapi begitu masuk hari Sabat, di bangsa Israel diperintahkan untuk stop, menjaga kekudusan hari Sabat. Sforno mengatakan, Rabbi Ovadia Sforno, salah satu sages dari Italia, mengatakan, and you may not violate the Sabbath even in order to complete the tabernacle sooner. Kamu tidak boleh melanggar kekudusan hari Sabat hanya demi membangun kemah suci. Although the work on the tabernacle is also a sacred task, walaupun pekerjaan membangun kemah suci itu adalah pekerjaan kudus. Tetapi begitu masuk hari Sabat, stop, jaga kekudusan hari Sabat. Itu sebabnya pada hari Sabat, kita tidak memakai tefilin. Tefilin itu tanda perjanjian, karena ada skema di dalam boxnya. Tetapi begitu masuk Sabat, tefilin tidak dipakai karena Sabat itu sendiri adalah tanda perjanjian. Seperti tertulis di dalam Sidur, ya, sebelum kita melakukan kidus, ya, mengucapkan cawan anggur, kita membaca ini. Vayere vayvoker, kita mengutip dari Kejadian. Yom hasisi, vaikulu asamayim ve'aretz ve'kol tseva'am, vaikal Elohim bayam asevi melachto asher asa, vaishbot bayam asevi mikol melachto asher asa, vaipare Elohim et yom asevi vaikades oto, kipo sabat mikol melachto asher bara Elohim la'asot. Ya, ini dikutip dari Kejadian 1 ayat 31 sampai Kejadian 2 ayat 3, yang artinya, jadilah petang dan jadilah pagi, hari ke-6. Dan langit dan bumi selesai, ya, dan pada hari ke-7 Hashem berhenti dari pekerjaannya, melachto, melacha, pekerjaan yang ia lakukan, dan Hashem memberkati hari ke-7 dan menguduskannya karena Hashem beristirahat dari semua pekerjaannya melachto yang Hashem ciptakan. Jadi, Hashem sendiri menjaga kekudusan hari Sabat, itu sebabnya kita juga mengikuti jejaknya Hashem untuk menjaga tanda perjanjian ini. Or HaChaim mengatakan kalimat Sheshet Yamim Ta'asheh Melacha, 6 hari lamanya kamu harus bekerja. Or HaChaim, salah satu sages, mengatakan, the reason the Torah emphasizes the work to be performed on the weekdays may simply be a hint
that if one observes the Sabbath day as a holiday, the work required for our maintaining ourselves during the subsequent 6 days will take care of itself. Biar powerful. Or HaChaim mengatakan, alasannya mengapa Torah menekankan bahwa 6 hari lamanya kamu harus bekerja, itu ada kode, ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh Hashem bahwa ada suara lagi. Or HaChaim mengatakan kalimat Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha, 6 hari lamanya kamu harus bekerja, itu adalah sebuah pesan tersembunyi bahwa barang siapa yang menguduskan hari Sabat, menjaga kekudusannya hari Sabat, nanti pada 6 hari berikutnya ke depan, ya, Hashem akan menjaga Chaverim, menjaga dia yang menguduskan hari Sabat. The work required for our maintaining ourselves during the subsequent 6 days, 6 hari ke depan, itu akan Hashem jaga. Ada jaminannya. Betapa pentingnya menjaga kekudusan Sabat supaya sukses 6 hari ke depan. Masih dari Or HaChaim mengatakan begini, the Torah may also wish to remind us that performance on work on Shabbat is prohibited, regardless of whether it is performed by a Jew or by a Gentile on his behalf. Jadi, bekerja di hari Sabat itu dilarang baik itu buat Yahudi asli maupun buat Gentile. Kalimat TAC itu adalah pasif, artinya memberikan pengertian bahwa ya, intended to convey that whereas it is permissible for a Jew to have his work performed by Gentiles during the week, seorang Yahudi boleh mendelegasikan pekerjaannya kepada Gentiles pada hari-hari biasa, tapi begitu masuk Sabat, semua harus stop. Dan hari Sabat ini, tanggal 21 Maret ini, di Israel, itu juga stop. Selain Sabat, juga adalah lockdown karena virus corona. Jadi di Israel sendiri stop pada hari Sabat ini. Karena lockdown dan juga karena juga hari Sabat. Bukankah ini suatu tanda-tanda bahwa Masiah itu sudah dekat, sudah mau datang? Karena Sages mengatakan, jikalau bangsa Israel memelihara hari Sabat, menguduskan hari Sabat, 2 Sabat saja berturut-turut, Mesias datang. Lanjut, Or HaChaim, this would correspond to the opinion expressed in the Talmud that if one tells a Gentile to perform work for one on the Shabbat, one violates a biblical prohibitions. Mechilta Parasatbu. Jadi ini menjelaskan bahwa kalau ada seorang Yahudi menyuruh Gentile untuk bekerja pada hari Sabat, itu adalah sebuah pelanggaran. Alasannya mengapa? Torah menulis sheshet, bukan basheshet, untuk mengingatkan kepada kita bahwa bekerja itu, that work performance during the 6 days of the week is a mitzvah. Bahwa bekerja selama 6 hari, selama weekdays, itu adalah positif mitzvah, positif commandment. Tapi begitu masuk Sabat, stop. Masih dari Or HaChaim, there is also a lesson here that the success of the work performed during the 6 days of the week depends on the observance of the Shabbat day as a holiday. Or HaChaim mengatakan itu. Sukses atau tidaknya seseorang untuk 6 hari ke depan, itu ditentukan kesuksesannya dalam menjaga kekudusannya hari Sabat. Mengapa? The reason is that the Sabbath is the soul of the world. Karena Syabat itu adalah nesamanya dari dunia ini. Seperti yang dijelaskan di Sefer Bereshit, Kejadian 2 ayat 2, yang tadi saya sudah baca. Ya. Kejadian 2 ayat 2.
Hashem memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi, ingin tahu kuncinya merasakan mendapat berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat shalom, damai sejahtera, adalah kuncinya bagaimana kita memelihara kekudusan hari Sabat. Bukan karena doa-doa kita, bukan, tapi bagaimana kita menjaga perjanjian ini dengan Hashem. Mengapa Talmud Babilonia, Traktat Brachot 57b, situ dikatakan, Syabat itu adalah gambaran dari the world to come, dari olam haba. Sabat itu adalah 1/60 dari the world to come, olam haba. Kayak api itu adalah 1/60 dari Gehinom, madu itu 1/60 dari mana, tidur itu 1/60 dari kematian, dan mimpi itulah 1/60 dari nubuat. Sabat itu adalah gambaran dari apa yang terjadi di masa mendatang saat Mesias datang. Masih dari Talmud Babilonia, Traktat Sabat 118b, di situ dikatakan, Rabbi Yohanan berkata atas nama Rabbi Simon Bar Yochai. Kalau Kaverim perhatikan, para sages itu selalu memberikan pengajaran bukan berdasarkan asumsi mereka sendiri. Selalu mereka itu mengquote, mengutip pengajaran rabi seniornya di atasnya. Seperti contoh, Rabbi Yohanan berkata atas nama Rabbi Simon Bar Yochai. Apa yang dikatakannya? Begini, jika bangsa Yahudi memelihara 2 hari Sabat berturut-turut sesuai halakha, maka Mesias datang, penebus datang. Dari mana buktinya? Yesaya 56 ayat 4. So said God to eunuchs who will keep my Sabbatot. Itulah yang dikatakan Hashem, Elohim, kepada utusannya untuk menjaga sabat-sabatku. Sabatot itu plural. Bukan hanya satu sabat, tapi banyak sabat. Kemudian referensinya dari ayat mana lagi? Ayat 7, Yesayahu 56 ayat 7. And I will bring them to my holy mountain. Saya akan membawa mereka ke gunung kudusku. Apa itu gunung kudus? Yerusalem, bukit bait suci, Temple Mount. And will let them rejoice, dan saya akan membiarkan mereka bersukacita in my house of prayer, di rumah doaku, yaitu bait suci. Torah mengatakan bahwa seseorang tidak boleh melakukan melachah, yang sering diterjemahkan sebagai pekerjaan pada hari Sabat. Di dalam dunia modern, di dalam modern society, ya, dunia modern, banyak definisi tentang apa itu kerja. Apa yang disebut kerja bagi seseorang mungkin itu adalah sebuah kenikmatan bagi orang lain. In fact, malahan, our understanding of the meaning of the word derive from our own experience. Pemahaman kita akan kata bekerja itu hanya berdasarkan pengalaman kita dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita. Yang artinya secara keseluruhan membuat messy, membuat berantakan. Apa itu definisi kerja? Dilarang bekerja pada hari Sabat. Jadi banyak messy, banyak kekacauan di dalam agama. Sesuai halakha, di dalam Mishnah Sabat pasal 7 ayat 2, ada
39, melachot, definisi dari melachah, yang dilarang dilakukan pada hari Sabat. Menanam, planting, plowing, reaping, gathering, threshing, winnowing, sorting, grinding, sifting, kneading, cooking, shearing, scouring, carding, dyeing, spinning, warping, threading, dan seterusnya. Ini berdasarkan halakha. Hal-hal yang dilarang dilakukan pada hari Sabat. Menulis pada hari Sabat nggak boleh. Sebabnya kalau Kaverim datang ke sinagog, tradisional sinagog, membawa alat tulis ke tempat ibadah itu pada hari Sabat tidak boleh. Bahkan membawa tas juga nggak boleh. Nah, ini yang tadi saya bahas ya di dalam Sidur, Kejadian 2 ayat 1-3. Vaikhulu hashamayim ve'aretz vechol tzeva'am. Vaikhal Elohim bayom hasvi'i melachto. Melachto ini di ayat 2, melachto itu artinya kerja. Dan pada hari yang ketujuh, Vaikhal Elohim bayom hasvi'i, dan pada hari yang ketujuh, ya, Elohim selesai dari pekerjaannya. Melachto asherasa. Faishbot bayom hasvi'i michol melachto asherasa. Dan Hashem beristirahat pada hari yang ketujuh dari pekerjaannya. Melachto. Ini akar kata yang melachah. Ayat yang 3. Vaivarek Elohim et yom hasvi'i vaikades oto. Kivo savat michal melachto asher bara Elohim la ashot. Dan Hashem, Elohim memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Karena pada hari yang ketujuh itu ia beristirahat dari semua pekerjaannya, melachto. Sekarang pertanyaannya, yang sering menjadi topik hangat, oh Yeshua melanggar kekudusan hari Sabat. Bagaimana Yeshua memelihara kekudusan hari Sabat? Apakah Yeshua melanggar hari Sabat? Kalau Kaverim berpikir bahwa, oh Yeshua, dia Tuhan, dia melanggar kekudusan hari Sabat, mungkin Kaverim perlu berpikir ulang. Karena apa? Yeshua dibawa ke hadapan pengadilan, di hadapan Kayafas, imam besar. Semua orang berusaha mencari kesalahan Yeshua terhadap agama Yahudi, terhadap halakha, tetapi tidak seorang pun bisa menemukan kesalahan yang Yeshua lakukan terhadap Jewish law. Akhirnya, mereka berusaha membuat kesaksian palsu untuk membuat Yeshua itu kelihatan bersalah dan layak dihukum mati. Tetapi, secara de facto, secara kenyataannya, Yeshua sama sekali tidak ditemukan kesalahan. Demikian juga artinya, Yeshua menjaga kekudusan hari Sabat. Nah, sekarang bagaimana caranya Yeshua menjaga kekudusan hari Sabat? Itu yang perlu kita pelajari. Di Uri, Lukas 4 ayat 16, itu dikatakan, Vayavo el Netzeret Asher Gudal Sham Vailech. Dan dia datang dari Nazaret, dan settle of his Gudal, and he entered according to his minhag on Shabbat into the shul, atau sinagog. Dan artinya begini, menurut kebiasaannya Yeshua pada hari Sabat, dia datang ke shul, datang ke sinagog. Dan kepada Yeshua itu diberikan kesempatan untuk aliyah. Fayakam likro basefer, diberikan sefer, diberikan gulungan kitab Torah scroll kepada Yeshua untuk baca. Dia menjadi Baal Koreh.
seseorang yang membaca dari gulungan kitab. Dia melakukan aliyah, Yeshua melakukan aliyah. Rabbi Yaakov Emden dalam bukunya Seder Olam Vezuta mengatakan begini. Messianic Jews, orang-orang Yahudi yang percaya Yeshua, dan juga para atau talmidimnya Yeshua, itu mereka memelihara hari Sabat, memelihara kekudusan hari Sabat. Mereka melakukan brit milah, sunat. Karena apa? Mereka lahir secara Yahudi. It is therefore a habitual saying of mine, not as a hypocritical flatter, God forbid, for I am of the faithful believer of Israel, and I know well that the remnant of Israel will not speak falsehood, nor will their mouth contain a deceitful tongue. That, apa yang Rabbi Yaakov Emden ini katakan, Messianic Jews itu membawa double kindness, kebaikan yang double ke dunia ini. Apa itu dua kebaikan? Yang pertama, Messianic Jews itu, atau Yeshua, pengajaran Yeshua, itu menguatkan pengajaran Taurat Moshe. Nomor satu. Pengajaran Yeshua itu justru meneguhkan, menguatkan pengajaran Tauratnya Musa. Seperti dikatakan, bahwa tidak ada satu sages pun, and not one of our sages spoke out more emphatically concerning the immutability of the Torah. Artinya, tidak ada satu sages pun di Israel itu yang menentang Torah, menentang pengajarannya Yeshua dalam hal memberikan hidus atau memberikan penjelasan tentang Torah. Yang nomor dua, Messianic Yahudi atau para pengikut Yeshua ini saat itu, mereka melakukan banyak hal yang baik, yang bagus untuk Gentiles, provided they do not turn about his intent as they please, as some foolish one have done because they did not fully understand the intent of the authors of the Besorah. Artinya begini, Messianic Yahudi saat itu, orang-orang Yahudi Messianic saat itu, meneguhkan pengajaran Taurat Musa. Kemudian memberikan pengajaran yang baik buat Gentiles. Sehingga Gentiles itu bisa memahami Torah, Musa, dan juga Besorah. Torah dan Besorah. Besorah itu adalah Injil dalam bahasa Ibrani. Sehingga Gentiles ini mempunyai pemahaman yang komplit tentang perjanjian baru. Berbeda dengan Gentiles sekarang. Yang completely atau yang sepenuhnya itu buta tentang hubungan perjanjian baru dengan Taurat Musa. Karakter Gentile di zaman Yeshua dulu, mereka mengerti hubungannya perjanjian baru, Besorah, dengan Taurat Musa. Inilah double kindness atau kesempurnaan yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi Mesianik saat itu. Bagaimana Yeshua memelihara kekudusan hari Sabat? Saya kutip ambil satu contoh saja. Banyak soalnya Yeshua. Ia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ia membangkitkan orang mati pada hari Sabat. Ia memetik gandum pada hari Sabat. Tapi saya ambil contoh di sini memetik gandum. Di sini dikatakan di Matius 12 ayat 1-2. Dan pada saat itu Rabi Melech HaMashiach, artinya Yeshua, pergi pada hari Sabat melalui ladang gandum. Dan talmidimnya hungry dan mulai memetik butir-butir gandum dan makan. Tetapi orang-orang Farisi atau Perusim, Vayir Uha Perusim, orang-orang Farisi ini melihat dan berkata kepada Mashiach, Hine, lihat tuh, talmidim kamu melakukan apa yang dilarang pada hari Sabat. Ayat 3. Tapi Mashiach berkata kepada mereka, loh, kamu nggak pernah baca apa bahwa
Raja David Amelech, ketika ia kelaparan, dia masuk ke Beit Hashem, ke Beit Hamikdash, ke Bait Suci, dan makan lechem hapanim, makan roti yang ada di ruang kudus. Bukan ruang Makudus, di ruang kudus. Ya. Kemudian Yesua bertanya dengan pertanyaan, mana yang boleh diizinkan? Makan roti itu atau makan hanya untuk para imam? Jadi, apa yang dilakukan Yesua di sini, apakah ini sebuah pelanggaran terhadap hari Sabat, memetik gandum, terus makan? Kalau Yesua dianggap melanggar kekudusan hari Sabat, tetapi mengapa pada saat diadili oleh Kayafas, orang-orang tidak menemukan kesalahan terhadap Yesua tentang Jewish law? Kalau Yesua dianggap bersalah atas hari Sabat, melanggar kekudusan hari Sabat, seharusnya pada saat diadili oleh Kayafas, mereka bisa membuktikan, oh ini Yesua melanggar kekudusan hari Sabat. Ini Yesua melanggar Jewish law tentang hari Sabat. Tapi kenyataannya, pada saat diadili oleh Kayafas, tidak seorang pun menemukan kesalahan yang dibuat oleh Yesua terhadap Jewish law. Pertanyaannya, apakah Yesua melanggar kekudusan hari Sabat? Di parasat sebelumnya, kita pernah membahas tentang konsep pikuah nefes, yaitu preservation of human life, menjaga kehidupan. Di seluruh dunia, gara-gara wabah COVID-19, seluruh sinagog stop beribadah. Ibadah dilakukan bukan di gedung, bukan di sinagog, tapi melalui video online. Ini disebut pikuah nefes. Konsep dari pikuah nefes adalah Yavor ve'al yaharek. Nggak apa-apa melanggar, yang penting kita tidak mati. Itulah pikuah nefes. Haverim boleh tidak beribadah pada hari Sabat kalau itu demi menjaga kehidupan Haverim. Jangan beriman, tapi beriman yang buta. Jadi bahaya. Apa yang dilakukan Yesua, memetik gandum pada hari Sabat, itu tidak masuk dalam kategori pelanggaran hari Sabat karena Yesua mengerti konsep pikuah nefes. Ini adalah salah satu fondasi di dalam Judaisme bahwa boleh melanggar mitzvah di dalam Torah kalau demi kehidupan, kecuali 3 hal, yaitu idolatry, adultery, dan bloodshed. Dalam bahasa Inggrisnya penyembahan berhala, perzinahan, pembunuhan. Itu 3 dosa yang harus kita jangan lakukan, tetapi malah memberikan meshirut nefes. Bukan pikuah nefes, tapi meshirut nefes, berkorban. Ini dikutip di dalam Talmud Babilonia, Traktat Sanhedrin 74a. Rabbi Yohanan, sekali lagi saya katakan bahwa kalau sages berbicara selalu disertai kutipan, rujukan, atau bukan hanya satu orang, bukan idenya sendiri, tapi mengutip nama Rabbi lain. Rabbi Yohanan berkata atas nama Rabbi Simon ben Yehud Sadak, mengatakan begini, yang biru ini saya baca, with regard to all other transgression in the Torah, if a person is told transgress this prohibition, and you will not be killed, he may transgress that prohibition and not be killed, because the preserving of his own life overrides all the Torah prohibitions. Artinya begini, kalau seseorang mengatakan, langgar perintah Torah supaya kamu bisa hidup tidak dibunuh, maka sesuai halakah, ini halakah, kamu boleh melanggar perintah-perintah di dalam Torah supaya kamu tidak dibunuh, supaya kamu tidak mati. Karena menjaga kehidupan itu mengoverride semua perintah larangan di dalam Torah. This is the halakah concerning all prohibition. Ini adalah halakah mengenai semua larangan, negatif mitzvot, kecuali 3 hal.
idolatry, adultery, dan bloodshed, yaitu penyembahan berhala, perzinahan, dan pembunuhan. Mengenai 3 dosa ini, penyembahan berhala, perzinahan, dan pembunuhan, kalau harus melakukan salah satu dari 3 ini, lebih baik mati daripada melakukan 3 dosa berat ini yang tidak termaafkan. Ini disebut sebagai meshirut nefesh. Di dalam Talmud Bavli, juga Talmud Babilonia, Traktat Yoma 85b itu dikatakan, ibadah di bait suci itu mengoverride Sabat. Demikian juga menyelamatkan nyawa seseorang itu mengoverride hari Sabat. Jadi ketika Yeshua pergi menyelamatkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, sesuai Talmud pun, Yeshua itu tidak dianggap melanggar kekudusan hari Sabat. Seperti temple service itu override Shabbat, demikian juga menyelamatkan nyawa seseorang itu override Sabat. Rabbi Elazar ben Azaria menjawab dan berkata, demikian juga mitzvah tentang Brit Milah, tentang sunat. Misalnya hari ke-8 jatuhnya pada hari Sabat, sunat itu mengoverride hari Sabat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan Gentile? Yeshua saat itu berbicara di hadapan Farisi, mereka semua itu Yahudi. Lalu bagaimana dengan Gentile? Apakah jeta non-Yahudi, Gentile, bisa observe Sabat? Selanjutnya, apakah seorang Gentile bisa memelihara Torah? Torah itu milik siapa sih? Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu Haverim tanya, supaya Haverim ngerti fondasinya. Saya ajak Haverim ke kitab Ulangan, Sefer Devarim, Ulangan 33:4. Di situ dikatakan, Torah sifalanu Moshe, morasha kehilat Yaakov. Musa memerintahkan kita Torah. Ini adalah inheritance, warisan untuk kehilat Yaakov, jemaatnya Yaakov. Torah itu miliknya jemaat Yaakov, Congregation of Yaakov. Rabbeinu Bahya mengatakan begini, tentang Keluaran 33 ayat 4. Beliau mengatakan, Torah sudah menjadi warisan untuk Congregations of Yaakov, untuk jemaatnya Yaakov. Yaakov namanya diganti menjadi Israel. Mengapa Torah menyebutnya Yaakov? Kenapa tidak dibilang sebagai morasa kehilat Israel? Tujuannya adalah untuk exclude, tidak dimasukkan kaum Ismail dan tidak dimasukkan kaum Edom. Walaupun dua-duanya ini adalah keturunan dari Abraham, ya, tapi mereka bukan keturunan dari Yakov. The other descendants of Abraham having declined to accept it. Mereka semua ini, Ismail dan Edom, ini menolak Torah. Itu sebabnya Torah itu adalah heritage, warisan untuk keturunannya Yakov, Israel. Ada 4 warisan yang diberikan Hashem kepada Jewish people, pada bangsa Yahudi, yaitu selain Torah, nubuat, tanah Israel, dan kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kalau Haverim ingin dibangkit dari orang mati, Haverim nggak bisa terpisah dari Israel. Mau mengalami Tekiat Hametim, mau mengalami kebangkitan dari orang mati, Haverim harus bergabung dengan bangsa Israel. Kalau Haverim berpisah dari Israel, Haverim tidak akan mengalami kebangkitan dari orang mati. Karena ini adalah 4 heritage, 4 warisan yang diberikan Hashem kepada bangsa Israel untuk mengalami Torah, mengalami nubuat,
mengalami tanah Israel, dan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Kutipan Rabbeinu Bahya terhadap Ulangan 33 ayat 4. Jadi kita tahu bahwa Torah itu adalah milik orang Yahudi. Mereka adalah keturunannya Yakov, 12 suku Israel. Sekarang pertanyaannya, karena Torah ini adalah milik orang Yahudi, keturunannya Yakov, apakah bisa seorang non-Yahudi, seorang Jental melakukan Torah? Di dalam Talmud Babilonia, Traktat Sanhedrin 59a dikatakan, Rabbi Yohanan berkata, seorang Jental yang belajar Torah mesti dihukum mati. Mengapa? Karena beliau mengutip Ulangan 33 ayat 4. Karena Musa mengatakan bahwa Torah itu diperintahkan Musa kepada Yakov. Ini adalah warisan untuk jemaatnya Yakov. Ini menunjukkan bahwa Torah itu adalah warisan buat kita semua, untuk orang Yahudi, bukan untuk mereka, bukan untuk Jental. Jadi Jental nggak perlu belajar Torah. Loh, lalu apa yang kita lakukan sekarang? Kita lanjut lagi. Apakah seorang Jental bisa memelihara hari Syabat? Talmud Babilonia, Traktat Sanhedrin 58b, mengatakan begini. Resh Lakish itu adalah sages yang hidup di tanah Israel. Sebelumnya ada sages yang hidup di Babilonia, di tanah Irak. Resh Lakish berkata, seorang Jental yang memelihara hari Sabat patut dihukum mati. Karena ada tertulis, Kejadian 8 ayat 23, and day and night shall not cease. Siang dan malam tidak akan berhenti. Yang artinya, and day and night they shall not rest. Siang dan malam, Jental itu nggak perlu istirahat, nggak perlu ada Syabat. This is interpreted homiletically to mean that the descendant of Noah, atau Bnei Noah, ini diartikan secara homilitik bahwa keturunan dari Nuh tidak perlu punya hari istirahat. Tertulis seperti yang Tuan katakan, Master said di Sanhedrin 57a. Kalau mereka berusaha memelihara Syabat, seperti orang-orang Yahudi, mereka layak dihukum mati. In essence, artinya, the punishment for any prohibition with regard to the descendants of Noah is execution. Kalau ada keturunan Jental yang ingin ikut memelihara hari Syabat, mereka layak dieksekusi hukuman mati. Ravina berkata, if a descendants of Nuh, kalau keturunannya Jental, Bnei Noah, observe a days of rest, memelihara hari kudus, hari Syabat, on any day of the week, di hari apa aja, di hari-hari, di weekdays, di hari-hari biasa selain hari Sabat, even one not set aside for religious worship, walaupun bukan untuk religious worship, misalnya, mereka Jental membuat stop beristirahat pada hari Senin, dia juga layak dihukum mati. He is liable to death. Wah, apakah sedemikian ketatnya, sedemikian kejamnya agama Yahudi Judaisme? Mengapa Talmud mengatakan seperti ini? Halakah mengatakan begini, saya kutip dari Rambam, Mishneh Torah Hilkot Melachim, Kings and Wars, pasal 10 ayat 9. Rambam ini adalah the father of modern Orthodox Judaism. Rambam ini adalah bapak dari modern Orthodox Judaisme. Jadi kalau Haverim punya teman seorang Orthodox di Indonesia, kalau Haverim menguasai Rambam, Haverim bisa berkomunikasi dengan mereka. Karena patokan mereka adalah Rambam. Ya, halakah, ini berbicara halakah. Rambam mengatakan begini, seorang non-Yahudi yang belajar Torah itu akan dihukum mati, liable with his life. Seorang non-Yahudi, seorang Jental, hanya butuh 7 commandments.
7 perintah yang disebut sebagai 7 hukum Nuh. Sama halnya seorang non-Yahudi yang berusaha beristirahat pada hari Sabat, walaupun itu pada weekday, pada hari-hari biasa, itu layak dihukum mati. There is no reason to mention if he invented his own holiday. Nggak perlu sebutin misalnya mereka Gentile berusaha membentuk hari liburnya sendiri. Mereka layak dihukum mati. Kejam sekali, ya ini halakha. Apa sih maksudnya? Nah, ini penting Hafirin pahami. Sesuai halakha ya. The principle here is that Gentile prinsip dasarnya adalah kami, orang-orang Yahudi, tidak mengizinkan Gentile untuk membuat agama baru dan menciptakan perintah-perintah baru untuk Gentile berdasarkan alasan mereka sendiri. Itu alasannya. Saya ulangi lagi, ini penting. Mengapa dibuat halakha bahwa Gentile nggak perlu belajar Torah, Gentile nggak perlu melihara Sabat? Alasannya apa? Supaya Gentile itu tidak membuat suatu agama baru dan menciptakan perintah-perintah baru berdasarkan pendapat mereka. Yang biru. Gentile hanya boleh menjadi righteous convert, menjadi convert, dan menerima keseluruhan dari mitzvot, dari perintah-perintah, atau Gentile hanya cukup memelihara 7 hukum Nuh. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. If a non-Jew visit himself with Torah, kalau seorang Gentile, seorang non-Yahudi, menyibukkan diri mereka dengan belajar Torah, memelihara hari Syabat, dan membuat sesuatu yang baru bertentangan dengan halakha, maka Gentile itu akan dihukum cambuk dan dihukum. Dan mereka layak menerima hukuman mati, death penalty, karena melakukan hal ini. Oke, ini halakha. Saya ulangin lagi, saya kutip ini yang warna kuning, warna emas ini, saya pindahkan ke sini. Ini saya kutip dari Rambam tentang halakha. Prinsipnya adalah bahwa semua orang Yahudi tidak mengizinkan Gentile untuk membuat suatu agama baru dan menciptakan suatu perintah-perintah baru untuk mereka sendiri sesuai dengan alasan mereka. Coba sekarang lihat, Kristen akar Ibrani, pengagung nama, agama Edom atau Romawi, agama Ismail, Hebrew root, sacred name, Edomites, Ismailites. Ini semua adalah membajak Torah, kemudian diinterpretasikan menurut interpretasi mereka sendiri. Sehingga timbul yang namanya Messi. Bukan Lionel Messi, bukan. Messi artinya kekacauan. Jadi kembali ke pertanyaan semula. Jadi apakah Gentile boleh belajar Torah atau tidak? Bagaimana dengan Gentile yang percaya Yeshua? Apa artinya become righteous convert? Kita sudah pernah bahas, ya. Giur atau convert yang sesungguhnya itu bukan mencari selembar kertas. Oh, saya sudah jadi Yahudi, saya bisa observe Torah, bukan. Sudah menjadi Yahudi pun, kalau belum mengalami lahir baru, ya sunat hati, ya itu bukan disebut sebagai righteous convert. Saya ambil contoh. Yang menciptakan komunis siapa?
orang Yahudi juga, tapi Yahudi yang sekular. Jadi yang dikejar itu bukan menjadi convert menjadi Yahudi, bukan. Convert hatinya, sunat hatinya. Itu yang bisa melakukan Torah, karena Torah diberikan hanya kepada mereka yang sudah menyunat hatinya. Jadi, kenapa ada Kristen Akar Ibrani? Kenapa ada pengagung nama? Kenapa ada 42.000 denominasi? Karena mereka membajak kitab sucinya orang Yahudi, kemudian mereka menginterpretasikannya sesuai dengan their own reasoning, dengan pola pikir mereka. Saya ulang lagi, Torah itu fondasi pengajaran. Torah itu diberikan hanya untuk seorang Yahudi. Yahudi ini bukan berbicara tentang suku, bukan ras. Tapi orang yang sudah sunat hatinya itu adalah Yahudi. Kita lihat Roma 3. Ya. Roma 2 ayat 29 sampai 30. Orang Yahudi sejati adalah orang-orang yang memiliki perubahan hati, perubahan bisa mengovercome yetzer haranya. Nah, di Perjanjian Baru kita baca bahwa Torah itu adalah hanya untuk orang Yahudi. Matius 15 ayat 26 sampai 28. Tetapi Rebe Melech Hamashiach berkata, tidak baik memberikan roti ini yang untuk diperuntukkan buat anak-anak diberikan kepada anjing. Kita jental itu cuma anjing-anjing. Israel diberikan digambarkan sebagai anak banim. Yesua yang ngomong. Torah itu roti ini bukan untuk anjing-anjing, bukan untuk jental, ini untuk banim, untuk anak-anak. Tapi jentalnya ini berkata, Ken Adoni, Ken artinya iya, ya Tuanku. Tapi bahkan saya sebagai jental pun, sebagai anjing pun, makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Banim ini, anak-anak ini disebut oleh jentalnya sebagai tuannya. Baru jawaban Yesus apa? Then in reply, ayat 28. Then in reply. Dan Yesus menjawab, Rebe Melech Hamashiach menjawab, wanita ini mempunyai emunah yang hebat. Biarlah ini terjadi sesuai dengan kehendaknya. Bahwa anak dari perempuan ini akan diberikan kesembuhan. Pada saat itu juga sembuh. Dari hal percakapan antara Yesua dengan perempuan Fenisia yang tidak percaya ini, jental ya. Torah itu hanya untuk Yahudi. Torah itu tidak diberikan buat jental. Jental itu adalah anjing. Tapi kalau kita jental, kita tahu merendahkan diri kita, tidak sombong. Ya, saya makan roti yang dari remah-remahnya orang-orang Yahudi pun saya makan. Saya pelajari itu. Di sini Yesua menghargai imannya. Pertanyaannya buat Haverim semua saat ini. Apakah Haverim mempunyai emunah seperti perempuan ini? Kerendahan hati juga. Problem utama yang ada di dalam akar Ibrani, problem utama di dalam pengagung nama Yahweh, itu adalah arogansi, kesombongan. Ya. Saya berikan contoh. Talit yang harusnya dibuat dengan pola tertentu dibuat menjadi seenaknya saja, sebebas-bebasnya, jadi ada kembang-kembang, warna-warni, segala macam. Ini karakter jental. Talit yang adalah pakaian untuk atau perlengkapan untuk laki-laki dipakai oleh perempuan, dibuat sit-sit segala macam dengan segala macam bentuk-bentuknya. Ini pelanggaran halakha.
Ini yang disebut oleh Rambam, Jental yang mau belajar Torah, layak dihukum mati karena mereka malah membuat suatu agama baru. Agama apa? Akar Ibrani, pengagung nama, dan 42.000 denominasi lainnya. So, jadi, apa yang mesti Jental lakukan? Apa yang mesti kita lakukan? Apakah Jental punya harapan? Saya lanjut lagi, ini masih halakah dari Rambam. Tadi kita baca Hilkot Melachim 10 ayat 9, sekarang saya ambil ayat 10-nya. Ayat 10. Masih dari Rambam, di dalam Mishneh Torah. Halakha untuk Jental. Rambam mengatakan, kalau ada Jental who wishes to perform, yang mau melakukan Torah merely in order to receive a reward. Kalau ada Jental dengan free will, saya mau melakukan Torah supaya bisa menerima reward, he is not prevented from so doing in the halakhically correct way. Rambam bilang begini, kalau ada Jental yang mau melakukan Torah, mereka tidak dilarang melakukan Torah, asalkan mereka melakukannya secara halakah benar. Ada suara, saya matiin dulu. Saya kembali lagi, ini halakha dari Rambam. Kalau ada Jental mau melakukan Torah, boleh melakukan Torah. Halakha nih, karena saya mengutip dari Rambam. Rambam itu berbicara tentang halakha. Asalkan secara halakha dilakukan secara benar. Berarti Jental boleh melakukan Torah asal secara halakha benar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya Jental bisa melakukan Torah secara benar, secara halakikli benar, secara halakha itu benar, nggak ngarang-ngarang, nggak asal-asalan. Saya kutip di dalam Talmud Babilonia, Traktat Bava Kama 38a di sini, Rabbi Meir itu adalah salah satu sages dari era Tanaim. Rabbi Meir berkata begini, Gemara bertanya, but do they not receive reward for fooling those mitzvot? But isn't it taught in the Baraita? Baraita itu adalah another yeshiva. Yeshiva yang lain. Bukankah di yeshiva yang lain, Rabbi Meir berkata, dari mana asalnya bahwa seorang Jental yang belajar Torah itu malah dianggap seperti imam besar, sebagai Kohen Hagadol. Dari ayat Imamat Vayikra 18 ayat 5. Kalau seseorang melakukannya, dia akan hidup. Seseorang. Disebutkan di sini seseorang. Torah nggak menyebutkan imam besar, tidak menyebutkan Leviim atau kaum Levi saja, tidak menyebutkan Israel saja, orang Yahudi saja. Tapi Torah menyebutkan di Imamat 18 ayat 5, memakai kata seseorang, a person. Artinya, di sini mengajarkan bahwa seorang Jental yang melakukan atau belajar Torah secara halakha benar, tidak bertentangan dengan halakha, itu akan dianggap sebagai imam besar. Talmud Babilonia, Traktat Bava Kama. Kalau Jental mau belajar Torah, belajar dengan benar, masuk sekolah, mesti punya guru. Belajar Torah itu nggak bisa otodidak. Apa ada murid SD
Dari kelas 1 sampai kelas 6, itu otodidak? Enggak ada. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD sampai SMA, butuh guru. Demikian juga belajar Torah, butuh guru. Kafirin nggak bisa belajar sendiri. Siapa gurunya? Orang Yahudi. Itu sebabnya Yesua mengatakan di Amanat Agung, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Buatlah semua goyim jadi talmidim. Kalau memakai kata talmidim, pola pikir Haverim harus langsung connect. Oh, kalau jadi talmidim berarti harus masuk yeshiva. Karena istilah talmidim itu hanya ada di dalam yeshiva, sekolah religius untuk agama Yahudi. Buat semua menjadi talmidim. Untuk siapa? Untuk Masias. Berikan mereka tefillah mikveh, ya, di dalam nama Hashem, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Kemudian ada 20. Velimatem otam lishmor et kol asher siviti etchem. Ajarkan mereka. Proses ajar mengajar itu hanya ada di mana? Sekolah, di yeshiva. Ajarkan mereka untuk memelihara apa yang sudah saya perintahkan, apa yang sudah Yesua perintahkan. Dan perhatikanlah ini, saya Masiah akan bersama-sama dengan kamu, even walaupun sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau Haverim jental dan ingin belajar Torah, Haverim butuh seorang Yahudi. Haverim butuh berada di bawah otoritas seorang Yahudi untuk membimbing Haverim melakukannya secara benar. The principle here that we, the Jews, do not permit them, the Gentiles, to make a new religion and create new commandments for themselves based on their own reasoning. Amanat agung ini bukan perintah untuk membuat agama baru, Haverim. Amanat agung ini bukan perintah untuk membuat perintah-perintah baru di luar Torah, bukan. Amanat agung ini ada dalam framework, namanya adalah agama Yahudi, Judaisme. Itu sebabnya supaya Gental bisa belajar Torah, Haverim bisa baca di Kisah 15. Kisah para Rasul 15. Di situ, ya, Beit Din Mesianik. Beit Din itu adalah otoritas mesianik pertama di dunia yang dipimpin oleh Yakov, saudara kandungnya Yesua. Untuk Gental, ajarin dulu 7 hukum sambil ikut ibadah di sinagog. Kisah 15 ayat 21. Ajar mereka 7 hukum Nu, belajar mereka setiap Sabat di sinagog, belajar Taurat Musa, supaya mereka bisa mengerti tentang Torah. Bagaimana menginterpretasikan, bagaimana melakukan mitzvot secara benar. Supaya saya nggak sering lihat lagi ya, supaya bukan maksudnya gini, supaya tidak ada lagi ya di sosial media itu seperti orang-orang di Indonesia yang membuat talit itu menjadi kembang-kembang, sit-sit menjadi warna-warni. Belajar coba tunduk kepada halakha, ikut aturan. Sebab sesuai halakha, jangan kita sampai menciptakan suatu agama baru, suatu perintah-perintah baru di luar dari apa yang sudah diajarkan. Alkitab yang kita pegang itu adalah milik orang Yahudi. Penulisnya orang-orang Yahudi.
audiensnya, pemirsanya adalah orang-orang Yahudi. Kalau kita mau mengadopsi kitab orang Yahudi, belajarlah pola pikir orang Yahudi. Bagaimana kita belajar? Haverim perlu berada di bawah bimbingan supervisinya Rabi, supaya Haverim bisa mengikuti halakahnya. Jadi nggak ada itu yang namanya Hebrew roots lah, akar Ibrani lah, PNY lah, pengagung nama Yahweh lah, pengagung nama Yehova lah, atau segala macam. Itu akhir dari slide ini, parasat Vayachel Pekudei. Hari Sabat ini saya tegaskan lagi, ini adalah hari Sabat yang Sabatnya adalah Sabat HaChodesh. Artinya ini adalah hari Sabat sebelum bulan baru Nisan. Minggu depan kita akan merayakan Rosh Chodesh Nisan, yaitu bulan pertama di dalam kalender Yahudi. Ya, saat kita memasuki bulan Nisan, kita harus sudah mempersiapkan untuk Pesach, untuk Paskah. Paskah itu adalah tandanya bahwa Geulah atau penebusan akan datang. Jadi kita selalu bersiaga menjelang bulan Nisan. Dan hari Sabat sebelum Pesach itu disebut sebagai Sabat Hagadol. Nanti kita akan membahas lebih detail lagi. Ini akan parasat Vayachel Pekudei ini mengakhiri Sefer Shemot, mengakhiri kitab Keluaran. Minggu depan kita akan mulai lagi parasat baru, yaitu parasat Vayikra, kitab Imamat. Ya, kitab Imamat ini adalah anak-anak Yahudi, laki-laki, kalau memulai belajar Torah itu nggak dimulai dari kitab Kejadian, enggak. Mulainya dari kitab Imamat. Nah, ini penting buat Haverim semua untuk ikut di dalam parasat Vayikra, kitab Imamat. Itu akhir dari parasat Vayachel Pekudei. Biasanya setelah kita selesai menyelesaikan satu kitab Keluaran, bagi kaum Askenazi mengatakan Chazak, Chazak, Venit Hazek, artinya be strength, and be strengthened. Tetap kuat, dan ya, dan tetap dikuatkan. Tetapi kalau orang sesuai halakahnya Sephardik, katakan Chazak Ubaru, gitu ya. Jadi ini akhir dari parasat Vayachel Pekudei, mengakhiri kitab Keluaran. Saya tutup dengan berkat. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, aser natan lanu Torat emet vechai olam nata betuchenu, baruch ata Adonai noten haTorah besem Yeshua Mesichenu, amin ba'amin. Diberkatilah Engkau, Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan kepada kami Torah kebenaran, dan yang telah memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah Engkau, Hashem sang pemberi Torah, di dalam nama Masiah Yeshua kita sama-sama katakan, amin.